Liga Champions, Thibaut Courtois akui Real Madrid kalah dari PSG karena kebobolan gol konyol. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menyayangkan kekalahan 0-1 yang dialami dari Paris Saint-Germain pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Rabu 16 Februari, dini hari waktu Indonesia Barat. Courtois mengutuk terjadinya gol pada menit akhir pertandingan. Real Madrid mendapatkan tekanan bertubi-tubi sejak awal pertandingan melawan Paris Saint-Germain yang digelar di Parc des Princes. Tim tuan rumah terus menekan Madrid dari segala lini. Pada menit ke-62, PSG bahkan mendapatkan hadiah tendangan penalti. Beruntung, Lionel Messi yang jadi eksekutor gagal mengeksekusi tendangan ke gawang Real Madrid, kawalan Thibaut Courtois. Sayangnya, pada masa injury time, gawang Real Madrid akhirnya kebobolan juga. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Madrid pada menit ke-94. Kami memulai pertandingan dengan cukup baik, akan tetapi mungkin tidak cukup tenang saat menguasai bola, sehingga menderita karena itu. Kami juga tidak memiliki serangan balik yang cukup baik. Kami kebobolan melalui gol yang konyol. Mbappe melewati dua pemain dan berhasil mengolongi saya. Hasil yang sulit diterima. Akan tetapi kami juga tidak bermain dengan baik, kata Thibaut Courtois seperti dikutip situs resmi UEFA. Kekalahan ini menjadi kerugian buat Real Madrid. Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Real Madrid wajib meraih kemenangan untuk bisa menjaga asa ke babak selanjutnya. Percakapan panas Karim Benzema dan Kylian Mbappe di lorong stadion. Pembohong gila. Karim Benzema dan Kylian Mbappe sempat terlibat percakapan panas jelang duel PSG versus Real Madrid. Momen itu terjadi di lorong stadion ketika kedua tim hendak memasuki lapangan untuk kick-off. PSG menjamu Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Rabu 16 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang digelar di Parc des Princes, PSG menang dengan skor 1-0. Kylian Mbappe jadi penentu kemenangan PSG lewat golnya pada menit 90+4. Mbappe mencetak gol usai menerima umpan Neymar. Mbappe melewati dua bek Madrid, Lucas Vazquez dan Eder Militao sebelum menjaringkan bola. Duel PSG versus Real Madrid menjadi laga yang mempertemukan banyak kawan. Ada beberapa ex pemain Madrid di skuad PSG, sementara beberapa pemain dari negara yang sama berada di kubu yang berseberangan. Salah satunya adalah Mbappe dan Benzema. Keduanya adalah duet andalan timnas Prancis. Mereka dipasangkan sejak Euro 2020 lalu dan punya koneksi bagus. Mbappe membuka percakapan dengan Benzema di lorong stadion. Mbappe bertanya soal kabar cedera yang dialami Benzema. "Hai, bagaimana kabarnya? Apakah Anda tidak sedang cedera?" Benzema menjawabnya dengan menyebutkan cedera yang dialaminya tidak parah, hanya benturan, ringan saja kok, katanya. Lalu Mbappe membalasnya lagi, "Pembohong, sialan ya, ayo jalan," kata Mbappe. Setelah itu Benzema menimpali Mbappe lagi sebelum akhirnya berjalan menuju ke lapangan. "Anda benar-benar gila ya," kata pemain berusia 34 tahun itu. Kalah tipis, bos Real Madrid Carlo Ancelotti hati-hati di Santiago Bernabeu, Paris Saint-Germain. Sang manajer tetap optimis bahwa timnya masih bisa mengalahkan Les Parisiens di leg kedua dan melaju ke fase berikutnya. Carlo Ancelotti harus pasrah melihat Real Madrid kebobolan di 4 menit masa injury time berjalan, membuat timnya takluk 1-0 di markas Paris Saint-Germain pada leg 1 babak 16 besar Liga Champions Rabu 16 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Manajer asal Italia tersebut mengklaim bahwa timnya telah bertahan dengan baik di samping permainan buruk timnya saat membangun serangan. "Kami dibuat menderita, kami tampil cukup baik dalam bertahan," ujar Ancelotti dilansir dari laman resmi klub. "Kami tidak terlalu agresif dan gagal tampil saat menguasai bola.
Kami benar-benar berjuang untuk mengatasi tekanan PSG di area kami, dan itulah mengapa kami tidak menciptakan peluang yang jelas. Kami sekarang menghadapi leg kedua di tempat kami, dan kami tidak khawatir tentang aturan gol tandang. Itu bisa membantu kita. Meski bakal memulai leg kedua dengan ketertinggalan agregat, Ancelotti percaya bahwa dukungan dari para pendukung di Santiago Bernabeu bakal memotivasi para pemainnya untuk bisa memenangkan laga. Selain itu, UEFA per musim ini sudah tidak memberlakukan peraturan gol tandang yang dinilai Don Carlo sebagai kesempatan untuk bisa mengalahkan PSG dan lolos ke perempat final. Dua petinggi PSG masuk ke ruang ganti wasit sebabkan Real Madrid kalah. Laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 antara Paris Saint-Germain versus Real Madrid diterpa isu mengejutkan. Dua petinggi Les Parisiens julukan PSG dikabarkan masuk ke ruang ganti untuk menemui wasit. Kedua petinggi PSG yang dikabarkan masuk ke ruang wasit adalah Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan Direktur Olahraga Leonardo. Keduanya memang dikenal kerap tampil di depan media mewakili klub. Nasser Al-Khelaifi dan Leonardo turun di babak pertama untuk menekan OR1. Setelah memimpin babak pertama, orang-orang dari UEFA telah menyaksikannya, ungkap jurnalis Miguel Angel Toribio dilansir dari Marca Rabu 16 Februari 2022. Bermain di laga kandang tampak menjadi keuntungan bagi tim asal Prancis. Menariknya, isu tersebut santer diberitakan media Spanyol. OR1, wasit utama pertandingan PSG versus Real Madrid, tampak tegas di babak pertama. Hingga jeda, kedudukan antara kedua tim pun masih 0-0. Hal itu yang diyakini menjadi alasan dua petinggi klub PSG memutuskan turun ke ruang ganti. Dalam laporan Marca, kedua petinggi PSG itu disebutkan berbicara kepada wasit dengan cara yang buruk. Di sisi lain, PSG membantah tuduhan tersebut. Mereka memastikan bahwa tidak ada siapapun yang turun ke ruang ganti untuk bertemu wasit. Diubah, taktik kecewa dan 4 alasan lagi kenapa Madrid kalah dari PSG. Jika Anda melihat cara Carlo Ancelotti mengatur Real Madrid melawan PSG tanpa mengetahui bahwa itu adalah Madrid, Anda akan mengira Parisiens bermain melawan tim papan bawah Ligue 1. Madrid sangat defensif, jadi defensif pemain paling kreatif Kami Modric dan Kroos beroperasi sebagai gelandang bertahan ekstra. Sekarang strategi Los Blancos adalah untuk mencegah Messi, Mbappe, dan Di Maria mencetak gol. Ancelotti bermain untuk 0-0 mungkin mengingat akar catenaccio-nya melawan tim yang bermain imbang dengan klub Brugge di babak grup. Pendekatan Madrid untuk menciptakan peluang adalah dengan perlahan mengolah bola ke sepertiga akhir lapangan melalui umpan-umpan pendek. Semuanya dimulai dengan kiper. Courtois sering hanya mengumpat bola ke Alaba dari tendangan gawang, alih-alih meluncurkan bola panjang ke penyerang. 4 masuk ke kotak mereka. Bisakah Anda mempercayainya? Ini adalah performa menyerang terburuk yang pernah dilihat fans Madrid selama bertahun-tahun. Selain itu, Madrid hanya membuat 16 operan progresif. Sepertinya para pemain hanya diperintahkan untuk tidak mencoba baju dan mencetak gol.